Apakah kamu masih ingat dengan materi tadi, Bud? Aku sedikit lupa dengan materi yang tadi, Sri. Apakah kamu melihat sesuatu, Bud? Iya, Sri. Apa yang kau maksud itu mangga jatuh, Sri? Iya, benar, Bud. Mangga jatuh merupakan penerapan fenomena gerak jatuh bebas, Bud. Kenapa bisa begitu, Sri? Teman-teman, ayo bantu Budi mempelajari kembali materi gerak jatuh bebas. Peristiwa jatuhnya mangga dari pohon merupakan salah satu peristiwa dari gerak jatuh bebas. Apa yang dimaksud gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal, di mana ternyata ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya. Mari kita lihat proses jatuhnya mangga dari pohon. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa sebelum mangga jatuh, terdapat ketinggian maksimum yang mana benda dalam keadaan diam. Namun, ketika mangga jatuh, maka ketinggian mangga akan semakin mengecil. Namun, kecepatannya berada pada titik maksimum. Sehingga gerak jatuh bebas merupakan bagian dari gerak vertikal ke bawah, di mana H maksimal nilai kecepatannya adalah 0, sedangkan H minimum nilai kecepatannya maksimal. Oleh karena itu, diperoleh persamaan kecepatannya, yaitu percepatan gravitasi dikalikan oleh waktu, atau bisa juga menggunakan persamaan dari akar 2 dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Sedangkan untuk mencari nilai ketinggian benda, maka persamaannya yaitu setengah dikali percepatan gravitasi dan dikalikan dengan waktu kuadrat. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika bola dan kertas yang diremat dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama? Apakah keduanya akan sampai secara bersamaan? Secara logika, bola yang memiliki berat lebih dari kertas akan sampai terlebih dahulu. Namun, ternyata bola dan kertas yang diremat sebelumnya sampai secara bersamaan. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Dari video, dapat kita lihat ternyata jepit dan kertas yang diremat dijatuhkan secara bersamaan akan sampai bersamaan pula. Sehingga dari video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, dapat dilihat bahwa kedua benda tersebut akan sampai di dasar secara bersamaan, karena yang mempengaruhi kecepatan benda untuk sampai ke dasar hanyalah ketinggian, bukan massa ataupun berat benda. Namun, perlu diketahui bahwa dalam kasus sederhana ini, gesekan udara diabaikan. Dari gambar tersebut, terdapat sebuah kelapa yang jatuh dari ketinggian 8 meter dalam waktu tempuh 16 detik dan kecepatannya sebesar 25 meter per sekon. Sehingga hubungan antara ketinggian dengan waktu pada gerak jatuh bebas dapat dilihat dari bentuk grafik tersebut. Semakin rendah ketinggian, maka semakin besar waktu benda tempuhnya. Untuk hubungan antara waktu tempuh dengan kecepatan yang dialami benda dapat dilihat dari grafik tersebut, bahwa semakin lama waktu tempuh benda, maka semakin besar juga nilai kecepatan yang dialami benda. Namun, nilai kecepatannya negatif yang menandakan bahwa pergerakan benda yang jatuh ke bawah. Untuk hubungan antara percepatan dengan waktu dapat ditunjukkan pada grafik tersebut, di mana bahwa semakin lama waktu tempuh yang dialami benda, nilai percepatannya konstan atau tetap, namun nilai negatif karena pergerakan benda yang ke bawah. Nah, itu tadi berbagai bentuk grafik hubungan yang terjadi pada gerak jatuh bebas. Ada beberapa contoh soal yang dapat dikerjakan, jadi ayo kita kerjakan bersama-sama.
Coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Dapat diketahui bahwa buah kelapa memiliki berat sebesar 0,3 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 8 meter. Tentukan nilai waktu tempuh dan kecepatan jatuh buah kelapa. Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu diketahui massa sama dengan 0,3 kg dan ketinggian buah kelapa yaitu 8 meter. Nah, yang ditanyakan pertama ada waktu jatuh buah kelapa atau T, dan yang kedua yaitu kecepatan buah kelapa atau V. Yang kita cari pertama yaitu waktu jatuh buah kelapa. Nah, T sama dengan akar 2H per G. T sama dengan akar 2 dikali 8 dibagi dengan 10. T sama dengan akar 16 per 10. T sama dengan 4 per akar 10. T sama dengan 4 per 10 akar 10. Sebelumnya sudah diketahui bahwa massa buah kelapa yaitu 0,3 kg dan ketinggian buah kelapa yaitu 8 meter. Jadi untuk mencari kecepatan buah kelapa kita gunakan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Jadi V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali dengan 8. V sama dengan akar 160. Jadi kecepatan buah kelapa yaitu V sama dengan 4 akar 10 meter per sekon. Jadi gimana Bud? Apakah kamu sudah memahami konsep dari gerak jatuh bebas? Sudah, Sri. Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materinya? Jangan lupa untuk terus mempelajari materinya ya. Semangat teman-teman!